Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, semoga semuanya masih selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bertemu di pembelajaran secara online, pembelajaran biologi yang semoga pembelajaran hari ini nanti bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Untuk hari ini kalian bisa melihat materi yang sudah saya tampilkan di layar. Jadi hari ini kita melanjutkan materi yang sebelumnya. Kalau sebelumnya kemarin kita bahas apa? Jadi sebelumnya kemarin kita membahas keanekaragaman hayati. Jadi makhluk hidup itu beragam. Nah, kemudian di materi berikutnya kita akan membahas tentang klasifikasinya, klasifikasi makhluk hidup. Jadi diharapkan untuk pembelajaran hari ini nanti bisa mempelajari atau bisa memahami tentang klasifikasi makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kita akan mengenal dulu. Jadi klasifikasi makhluk hidup itu apa sih? Nah, jadi yang namanya klasifikasi makhluk hidup itu adalah suatu cara untuk memilah-milah atau mengelompokkan. Jadi intinya klasifikasi itu mengelompokkan. Jadi mengelompokkan makhluk hidup menjadi beberapa golongan-golongan atau kelompok-kelompok atau unit-unit tertentu. Itu adalah pengertian dari klasifikasi. Sedangkan klasifikasi itu memiliki beberapa tujuan. Kenapa sih kok kita memerlukan klasifikasi atau perlu mengelompokkan? Nah, tujuan yang pertama itu untuk mendeskripsikan ciri-ciri. Jadi kita nanti bisa tahu bedanya jenis spesies A atau spesies B itu nanti ciri-cirinya seperti apa sehingga kita bisa mudah mengenalnya. Kemudian yang kedua, untuk mengelompokkan, jadi berdasarkan persamaan cirinya, misalkan sama-sama bernafas dengan insang atau sama-sama bernafas dengan paru-paru. Nah, itu nanti kelompoknya apa aja. Kemudian yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan. Jadi spesies A apakah nanti berhubungan erat dengan spesies B, apakah ada hubungan kekerabatan, itu nanti tujuan dari klasifikasi. Kemudian yang keempat, mempelajari evolusinya makhluk hidup. Jadi di sini nanti yang menjadi dasar untuk mengetahui kekerabatannya. Sedangkan manfaatnya, jadi setiap kita mempelajari suatu materi itu kan pasti ada manfaatnya, termasuk klasifikasi makhluk hidup. Nah, manfaatnya itu untuk apa? Manfaatnya itu sebenarnya dia untuk hampir sama dengan tujuannya. Jadi sama-sama dia itu untuk mendeskripsikan ciri-ciri makhluk hidup. Kemudian mengelompokkan juga. Jadi antara tujuan sama manfaat itu sama. Kemudian untuk dasar-dasar klasifikasinya. Jadi kalau kita ingin mengelompokkan makhluk hidup itu ada dasarnya. Yang pertama berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-ciri. Jadi kita kelompokkan dulu. Jadi kita pilah-pilah persamaan hewan A atau tumbuhan A itu apa aja. Kemudian perbedaannya itu apa aja. Setelah itu nanti klasifikasi itu berdasarkan ciri bentuk tubuh. Bisa secara morfologi atau bisa secara anatomi. Kalau morfologi berarti secara luar, bagian luar tubuhnya, tapi kalau untuk anatomi itu bagian dalam. Kemudian dasar yang ketiga itu berdasarkan manfaatnya, ukuran tempat hidup dan cara hidupnya. Jadi manfaatnya tumbuhan A itu untuk apa? Kemudian tumbuhan B itu untuk apa? Apakah nanti manfaatnya sama? Itu nanti bisa digunakan sebagai dasar klasifikasi. Misalkan contohnya kalau di bidang farmasi itu ada kelompok tanaman obat. Nah, berarti kan manfaatnya dia sebagai obat, salah satu bahan obat misalnya. Nah, banyak macamnya tumbuhan obat itu. Itu kalau misalkan berdasarkan manfaat.
Nah, sedangkan untuk tingkatan takson, jadi yang namanya proses pengklasifikasian itu ada tingkatannya. Mulai dari yang paling kecil sampai nanti paling besar itu ada tingkatannya. Nah, kalau kalian lihat di layar, di posisi yang paling atas itu adalah posisi yang terbesar atau namanya adalah kingdom. Kemudian semakin ke bawah nanti dia tingkatannya semakin kecil, namanya adalah spesies. Nah, kalau misalkan contohnya kita itu termasuk ke dalam spesies manusia atau jenisnya adalah manusia, Homo sapiens. Nah, kemudian kalau nanti diurutkan sampai nanti kingdomnya kita itu kebetulan sama dengan kingdom animalia. Jadi kalau misalkan belajar pengelompokan berdasarkan pengelompokan makhluk hidup itu ada 5 kelompok besar, ada 5 kingdom besar. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat di layar, menurut Robert itu makhluk hidup dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada kelompok Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia. Tadi kan saya sudah menyebutkan, contohnya kita itu berarti termasuk ke dalam kelompok kingdom Animalia. Bu, berarti kita satu kingdom sama hewan, berarti kita satu kingdom sama kayak ikan, kayak kura-kura, jerapah, apakah iya? Iya, memang kita satu kingdom Animalia, cuman kan tadi yang namanya pengelompokan itu pasti punya perbedaan, punya persamaan. Jadi karena kita itu juga punya persamaan dengan mereka, makanya kita dikelompokkan dalam satu kingdom. Berarti yang posisi paling atas. Jadi posisi atas itu posisi yang paling besar. Kemudian nanti dicari perbedaannya, semakin mengerucut sampai nanti spesiesnya berbeda. Itu tentang pengelompokan makhluk hidup. Nah, untuk pengelompokan makhluk hidup itu nanti ada sistem penamaan tata nama ganda atau istilahnya sistem binomial nomenklatur atau biasanya kita kenal dengan istilah kosakata atau kata Latin. Itu pun ada aturannya. Jadi yang pertama, setiap spesies nanti diberi nama dengan 2 kata dalam bahasa Latin, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata pertama menunjukkan genus, sedangkan kata kedua menunjukkan petunjuk spesies. Kata pertama dimulai huruf besar, kata kedua huruf kecil. Kemudian ditulis menggunakan bahasa Latin dan dicetak dengan huruf yang berbeda, bisa huruf miring biasanya gitu. Jadi contohnya misalkan nama latinnya padi. Nama latinnya padi itu adalah Zea mais. Berarti yang bagian huruf yang di depan, huruf pertama pada kata depan itu ditulis huruf besar, yang lainnya huruf kecil semuanya. Dan ditulis dengan huruf miring supaya nanti membedakan dengan yang lain. Itu adalah salah satu sistem atau aturan sistem binomial nomenklatur. Oke, nah untuk hari ini untuk kalian bisa memahami konsep dari klasifikasi makhluk hidup, nanti silahkan karena kita itu berkutat atau belajarnya itu di bidang farmasi, jadi silahkan nanti mencari 20 contoh nama ilmiah tumbuhan disertai dengan nama Indonesianya yang dimanfaatkan dalam bidang farmasi. Itu untuk yang pertama, sedangkan yang kedua nanti silahkan menuliskan ciri khususnya yang dimiliki antara kelompok Monera, Protista, Fungi, Plante, dan Animalia itu apa aja. Jadi yang kalian tuliskan ciri khususnya saja. Jadi tidak semuanya, nanti yang hanya dimiliki oleh mereka. Dan untuk hari ini semoga bermanfaat. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.